Iya. Teknik sosialisasi visi, misi dan tujuan sekolah dengan siklus ases dan desain. Di follow up aja. Nah, itu nanti materi yang akan saya sampaikan di pendampingan 1 Bapak Ibu. Tugas kepala sekolah di PM adalah untuk menyelaraskan visi, misi dan tujuan sekolah. Gimana? Pakai tonyak. Teknik sosialisasi visi misi tujuan sekolah. Ya, itu nanti yang akan menjadi tema saya. Ini PowerPoint belum selesai karena kemarin selesai mengerjakan Word-nya, kemudian tadi pagi saya kebut dengan PowerPoint yang seadanya karena memang keterbatasan saya di generasi apa tadi saya X ya, di generasi X, jadi dengan kemampuan yang semaksimal mungkin yang harus diusahakan bisa begitu ya. Mau mengandalkan, mau minta bantuan Bapak Ibu juga, saya melihat Bapak Ibu kesibukannya sudah semuanya over, jadi saya berusaha tapi masih tanya sana tanya sini sampai dari PDF mau pindah ke Kepriwe ya caranya tahu enggak Bapak Ibu cara saya? Moto. Laptopnya saya foto, kemudian HP-nya saya buka laptop baru dengan laman yang baru, kemudian saya nulis di situ. Nah, terus gaya PowerPoint bingung. Jadi sudah sering begitu dulunya, sudah sering karena sudah jarang dipakai jadi lupa lagi. Itu gimana caranya Bapak Ibu? Tahu tidak? Jadi saya punya PowerPoint ketika dulu mengerjakan PMM. Itu PMM saya dulu juga mengerjakan ya. Nah itu mengerjakan, saya ambil satu folder atau satu file. Terus sudah ada kan itunya, hanya dibuang kontennya. Kontennya dibuang, saya tempelkan plak. Nah, kayak cara bodohan ya. Nah, kayak. Tapi hasil sih kan hasilnya. Terus lanjut ya nanti ya. Harusnya ke sini ya. Ini pada bawah ya, udah dari situ aja. Ya, kalau ini laptopnya ke sini lah itu dari sini. Ya. Nah, itu guys, langsung baca ke bawah. Enter. Nah, itu gambar saya waktu usia 30 tahun. Seger. Lagi seger ya. Lanjut. Ya. Wih, mau nih gue Pak Aska dari gue. Enter lagi sampai muncul. Nah, apa itu visi, misi dan tujuan sekolah? Itu menjadi satu rangkaian. Saya ambil dari KSP yang sudah kita buat. Nah ini, yang penting sekali Bapak Ibu. Selama ini saya yakin Bapak Ibu tidak goplay, orang goplay ya. Apa itu visi, misi dan tujuan sekolah? Yang penting mulang sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya. Visi, misi dan tujuan sekolah itu nyawanya sekolah. Arah yang akan kita tuju itu. Visi sekolah itu apa? Misi sekolah itu untuk mewujudkan visi itu dengan misi. Nah, digolkan dengan tujuan sekolah, merupakan petunjuk bagi seluruh warga sekolah seluruhnya dalam menyelenggarakan pendidikan. Jadi visi, misi dan tujuan sekolah yang selama ini Bu Rian dan teman-teman buat itu bukan hanya menjadi dokumen gitu, hanya dokumen saja. Mungkin Bapak Ibu selama ini tidak itu ya Mbak Rian ya. Buku KSP atau dulu namanya KOSP. Sekarang ketika kurikulum Merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam ini, maka diubah menjadi KSP. Dokumen itu tidak hanya menjadi pernyataan normatif
sekali hanya untuk dibukukan saja, tetapi harus menjadi semangat bersama yang dipahami, dihayati dan diwujudkan dalam setiap kegiatan belajar maupun pembiasaan sekolah. Lanjut. Mubang kok ada yang mubang. Deskripsi untuk langkah-langkah sosiali VMT. Nah, saya menggunakan istilah VMT, visi, misi, tujuan. Itu satu, biasa apapun yang kita lakukan di sekolah itu nomor satu harus direncanakan. Dua, kalau kita sudah membuat rencana terus diapakan? Dilaksanakan, dilakukan. Setelah dilakukan, dievaluasi. Dievaluasi itu berarti melihat hasilnya bagaimana. Kemudian dari hasil evaluasi itu kita buat refleksi. Seperti tadi Bu Kesi juga melakukan refleksi pembelajaran. Itu artinya kegiatan itu sudah sempurna pelaksanaannya. Dan nanti yang akhir sekali adalah berupa pelaporan. Ayo, ajak dolanan Bu Kes, mana dolanan nemu dolanan nih Bu Kes. Teknik dan pendekatan sosialisasi VMT di sekolah. Jadi nanti akan diperlukan sebuah pendekatan yang mampu melibatkan semua unsur sekolah secara aktif sehingga VMT tidak berhenti sebagai tulisan saja, karena semua dilibatkan. Semua dilibatkan. Jadi nanti karena merasa membuat, merasa mereview, merasa menyelaraskan, jadi nanti akan tahu apa yang akan dilaksanakan. Benar-benar menjadi nafas kehidupan sekolah sehari-hari. Pendekatan inquiry kolaboratif. Nah, ini yang akan saya terapkan di nanti penyelarasan visi misi tujuan sekolah itu pendekatan inquiry kolaboratif. Apa itu? Halaman berikutnya, yaitu dengan assess dan dengan desain. Assess itu penilaian awal, kemudian desain nanti merencanakan. Nah itu. Pada tahap assess itu tujuan ini mengetahui sejauh mana warga sekolah memahami, menerima dan menginternalisasi visi misi tujuan sekolah. Tujuan utamanya ini. Ada 3 teknik nanti yang akan kita laksanakan, yaitu satu itu survei, dengan teknik survei, yang kedua dengan teknik grouping discussion, kemudian observasi pembiasaan dari pengamatan. Lanjut. Untuk tahap pertama, yaitu dengan teknik survei, itu ada tweak, mempersiapkan Google Form. Nanti saya minta bantuan teman-teman untuk membuatkan Google Form, kemudian guru karyawan mengisi Google Form. Google Form itu digunakan untuk menggali lebih dalam pemahaman dan keselarasan pandangan tentang visi misi tujuan sekolah dalam pembelajaran mendalam. Yang kedua, nanti sampai ketiga kita pindah. Yang kedua, FGD, Focus Group Discussion, itu mengadakan forum diskusi dengan perwakilan warga sekolah untuk mengidentifikasi kesenjangan antara visi misi tujuan sekolah dengan kondisi nyata. Satu slide lagi. Slide ketiga, dengan adanya pengamatan atau observasi, yaitu dilakukanlah pengamatan terhadap perilaku murid, terhadap kegiatan pembelajaran, pembiasaan di sekolah, yang semuanya bermuara untuk melihat kesesuaian nilai-nilai. Nah, nilai-nilai apa Bapak Ibu? Ada takwa, unggul,
berkebinekaan global, literat dan peduli lingkungan. Namanya apa Bapak Ibu? Iya, namanya apa itu di sekolah kita? Visi SMP Negeri 1 Jatilawang adalah mewujudkan murid untuk bertakwa, kemudian berkepribadian, untuk tanggul keliling, takwa, unggul, berkepribadian, keberbinekaan global, dan literat dan cinta peduli lingkungan. Kewetnya ya. Ayo, apa? Kewet sampingnya. Iya. Tutup. Cross ya. Oke. Nah, ini kesedikit ya. Nah, oke. Itu Bapak Ibu, nanti tugas kita semua sebetulnya. Tapi saya sudah mengawalinya, ya Bapak Ibu ya. Nah, ini visi misi tujuan sekolah ada di sini semua, ya. Kalau visi pada rumusan saat ini sebetulnya ini harusnya dibuat ketika menjelang tahun ajaran baru 2005-2006 begitu. Tetapi pembelajaran mendalam baru berjalan mulai Juli. Jadi tahun ini keliwat sudah harus berjalan, baru ada pelatihan, baru tahu kalau yang pembelajaran mendalam seperti ini. Nah, visi kita sudah melakukan review bersama teman-teman atau stakeholder. Itu visinya dulu terbentuknya siswa yang takwa, unggul, berkebinekaan global, literat, serta peduli lingkungan atau tanggul keliling. Mungkin masih ingat Bapak Ibu yang kemarin saya ajak bincang-bincang, menjadi rumusan baru, tidak terbentuknya tapi menjadi terwujudnya. Masih ingat ya Pak Triman ya, terwujudnya, karena membentuk itu menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu namanya membentuk. Itu ya, jadi kita terwujudnya sekarang istilahnya bukan siswa tapi murid. Nah, ini saya mengatakan terwujudnya murid yang takwa, unggul, berkebinekaan global, literat, serta peduli lingkungan atau tanggul keliling. Saya masih menggunakan istilah itu. Analisis kesenjangan. Nah, kesenjangan pada visi yang lama itu sudah mencakup, kelebihannya sudah mencakup aspek holistik. Holistik itu keseluruhan. Seperti keagamaan, prestasi, kebinekaan, literasi, dan lingkungan yang selaras dengan profil pelajar Pancasila waktu itu. Sekarang sudah tidak ada, tapi diganti apa nih Bapak Ibu? Profil pelajar 8 dimensi profil kelulusan. P5 dibubar senengnya orang rame-rame. Alhamdulillah jebule malah ditambahi. Begitu ya. Nah, itu terus kelemahannya menggunakan istilah siswa yang kurang menekankan murid sebagai subjek aktif, belum eksplisit mendukung pembelajaran mendalam yang berbasis proyek. Ya, itu analisa saya, Bu. Nah, terus seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita kemarin sudah melakukan penyelarasan, hasilnya lama itu baru itu. Nah, nanti akan saya share di grup kalau sudah saya revisi sempurna hanya milik Allah ya. Sesempurna yang saya bisa. Kita ke samping dulu sih dari atas. Ya. Strategi peningkatan rasa kepemilikan warga satuan pendidikan. Ini yang penting yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu semua. Strategi peningkatan rasa kepemilikan warga satuan pendidikan adalah tanggul keliling. Ingat-ingat,
Tanya takwa. Nah, sebisa mungkin dengan waktu yang sangat singkat, mohon koreksinya Bapak Ibu. Takwa, saya mencatatkan takwa itu membiasakan doa setiap awal dan akhir pelajaran. Mungkin ada yang Bapak Ibu ingin sumbangsikan ke saya, silakan diorek-orek. Kemudian yang kedua, membiasakan beribadah bersama seperti sholat duhur, sholat duha, tadarus, bacaan Asmaul Husna. Kemudian tiga, melakukan sholat jamaah Jumat di masjid di sekitar sekolah untuk bersosialisasi dengan lingkungan. 4. Pembinaan karakter religius dan aksi geserin. Nah, ini saya masukkan geserin apa ya, gerakan 1000 koin ya, gerakan 1000 koin untuk membangun sekolah berintegrasi dengan pondok pesantren. Nah, ini takwanya nampak di sini. Kemudian menanamkan sikap toleransi dan akhlak mulia dalam keseharian. Tolong Bapak Ibu kalau masih punya ide atau Bapak Ibu melakukan sesuatu yang hubungannya dengan takwa, tolong diorek-orek nanti disampaikan ke saya untuk menambah ini. Begitu. Kemudian gul itu dari kata unggul, takwa unggul. Unggul ini melakukan pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan untuk hasil yang optimal. Saya masukkan. Nah, di sini PM-nya sudah masuk ya. Kemudian mengadakan upacara sebagai cerminan aksi Senin Cinta Tanah Air. Ini bagian dari 8 dimensi. Sempat saya bold-type gitu. Kemudian Rabu dan Jumat sehat dan ceria dengan mengikuti TKJ Senam Sehat Ceria dengan mengikuti TKJ dan hari Jumat Sehat. Itu monggo nanti saya sangat mengharapkan bantuan dari Bapak Ibu untuk menambahkan. Kemudian membangun sekolah riset. Nah, ini harapan saya ini, Bu Kesi dan Bu Sal pembinanya. Ya, Bu Mei, Bu Kesi dan Bu Mei ya. Saya berharap sekali adanya satu hasil karya yang labelnya itu SMP Negeri 1 Jatilawang yang nantinya bisa menjadi ikon gitu, menjadi ikon dan mungkin bisa menghasilkan sesuatu atau konsumtif produktif ya, produktif sehingga menghasilkan untuk kita semua. Kemarin sudah dicoba Bu dengan membuat lilin meja. Oh iya. Sudah berhasil. Oke, nanti saya diberi filenya untuk saya masukkan ke lampiran-lampiran. Begitu sehingga menjadi siswa yang dengan ekstrakurikuler GIR untuk murid bisa berpikir kritis. Nah, itu kan ada kemarin dan menjadi sekolah yang berprestasi. Kalau ada hasil seperti itu, ada lomba GIR, Bu Kesi, tolong untuk disampaikan ke siswaan. Kemudian membangun gerakan literasi dan numerasi, gerakan pramuka, KMR, Duling, dan gerakan anak Indonesia hebat. Nah, mendorong prestasi akademik dan non akademik lewat lomba dan penghargaan. Mewajibkan setiap murid memilih minimal 1 ekstrakurikuler untuk menggali potensi. Itu untuk unggul. Mungkin ada keunggulan-keunggulan yang lain yang sudah kita lakukan atau yang ingin kita capai. Tolong sekali Bapak Ibu untuk WA ke saya, untuk saya pertimbangkan dimasukkan ke program ini. Lanjut ke kebinekaan global, guys. Itu kurang sedikit. Mengintegrasikan kearifan lokal dan budaya nasional dalam kegiatan sekolah yang membangun sekolah ramah dan menyenangkan.
Kemudian menghidupkan seni, literasi, dan budaya positif melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler serta pembiasaan. Ini pembiasaan sudah harus masuk di kegiatan-kegiatan intrakurikuler dan terintegrasi di dalam pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Ini sudah wajib ya. Lanjut. Menyediakan program bergerak asik melalui kegiatan senam anak Indonesia hebat, anak Indonesia sehat ya mestinya ya. Setiap hari atau nah ini setiap hari tidak apa-apa Bapak Ibu, karena di sini yang namanya senam olahraga itu bukan berarti olahraga yang seperti olahraga itu yang harus senam, yang harus jalan, yang harus jalan sehat. Melakukan aktivitas apapun yang bergerak dan menimbulkan refresh dan mengeluarkan keringat itu sudah disebut berolahraga. Anak piket, nyapu sekolah, menyapu lantai, mengepel itu sudah merupakan olahraga ya Bapak Ibu.